Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Manajemen Kantor Hukum, kelas D, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Kami akan menjelaskan mengenai manajemen SDM Kantor Advokat Justisia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami yang akan menjelaskan mengenai manajemen SDM Kantor Advokat Justisia. Yang pertama ada Ahya Unzila Akbar, yang kedua ada Dea Agustina Rahayu, yang ketiga ada Ahmad Nasruddin Fadli, yang keempat ada Muhammad Al-Farizi, yang kelima ada Cynthia Devi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen SDM. Fungsi manajemen SDM, manajemen kantor hukum pada dasarnya bertujuan untuk melanggengkan usaha, tetapi tidak sekedar itu. Ia juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang handal. Selanjutnya mengenai rekrutmen SDM akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cynthia Devi. Cynthia Devi, dipersilakan. Untuk rekrutmen SDM sendiri terdapat dua cara dalam melakukan rekrutmen. Yang cara pertama yaitu menggunakan cara konvensional, yaitu yang mana melamar pekerja berdasarkan IPK. Yang kedua menggunakan cara yang inovatif, atau dengan metode di mana pelamar melakukan cara retreat, yakni pelamar diwawancarai dan juga dilibatkan dalam tugas kelompok. Dalam pengangkatan sumber daya manusia kantor advokat sendiri, untuk mengelola sebuah kantor hukum diperlukan manajemen yang profesional disertai dengan integritas yang tinggi dengan tujuan agar mampu memberikan pelayanan berupa jasa hukum secara profesional kepada klien pengembangan sumber daya manusia ini. Tentu saja diawali dengan proses rekrutmen yang baik dan benar serta bertanggung jawab. Setelah itu harus adanya suatu kejelasan proses pengembangan dan promosi serta jenjang karir. Harus adanya pola interaksi yang baik di antara para karyawan serta dengan pihak luar, misalnya klien. Evaluasi dan pengawasan kinerja SDM. Untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas. Yang kedua, adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi. Yang ketiga, tindakan pengawas bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun yang dicapai dari kegiatan tersebut. Yang keempat, tindakan pengawas berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya. Yang kelima, untuk selanjutnya tindakan pengawas akan diteruskan dengan tindakan lanjut sebagai cara administratif maupun yuridis. Pengawas pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghadiri adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengembangan karir. Terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama, sasaran yang dicapai, yang kedua adalah letak kantor yang strategis, yang ketiga adalah perencanaan yang matang, hingga evaluasi yang hanya dilakukan secara periodik. Yang keempat, ada kesempatan untuk advokat asing melakukan magang di kantornya. Yang kelima adalah pengembangan sumber daya manusia. Memotivasi di kantor hukum advokat. Hal terpenting dalam pengelolaan organisasi adalah pada manusia atau sumber daya manusia. Daya saing dan keunggulan banyak ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Walaupun sumber daya lain juga bukan hal yang dapat diremehkan, namun sumber daya manusia merupakan komponen yang dapat mempengaruhi keberadaan dari sumber daya yang lain. Salah satu hal penting dari sumber daya manusia adalah faktor yang berkaitan dengan motivasi.
Perbedaan motivasi biasanya sangat terlihat pada keseluruhan perilaku organisasi. Dampak utama dari rendahnya motivasi adalah pekerjaan yang tidak pernah terselesaikan dan berlarut-larut. Organisasi harus mengembangkan suatu sistem yang mendorong semua komponen organisasi untuk dapat mencapai prestasi puncaknya. Selain itu, organisasi juga harus mengembangkan tradisi-tradisi yang memberikan penghargaan terhadap pencapaian prestasi tersebut. Adanya pemberian penghargaan yang tertradisikan dengan baik akan memberikan dampak pada tumbuhnya kebanggaan pada profesi dan lembaganya. Tumbuhnya kebanggaan merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan melalui kebanggaan dan kepercayaan diri akan tumbuh, sehingga kepercayaan diri akan menumbuhkan sikap baik dalam bekerja. Kemudian ada struktur organisasi. Kantor advokat didirikan oleh seseorang atau beberapa orang advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi setempat dan memiliki izin beracara lisensi dari organisasi profesi advokat. Kantor advokat yang didirikan oleh beberapa orang advokat lazimnya berbentuk suatu firma hukum yang disahkan melalui akta pendirian notariil dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kantor firma hukum, lazimnya dipimpin oleh managing partner dan para pendiri firma hukum disebut sebagai para partner. Diatur dalam suatu jenjang akhir atau struktur organisasi yang sedikit berbeda antara kantor law firm satu sama lain, tergantung kebijakan, visi dan misi para founder atau pendiri atau partner pendiri. Kemudian ada alur pendirian kantor law firm. Yang pertama membuat akta pendirian firma, mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian mengurus NPWP, nomor pokok wajib pajak, untuk firma hukum, asosiat, dan karyawan. Kemudian mengurus rekening bank atas nama firma hukum, membuat company profil firma, yang terakhir membuat email dan website. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.